Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Kita dengarkan warta jemaat Minggu tanggal 22 April tahun 2022. Salam sejahtera. Majelis Gereja Jemaat Lahairoi Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat. Ibadah keluarga dan OIG. Untuk ibadah keluarga atau rumah tangga dilaksanakan sesuai jadwal. Bapak Ibu dapat melihat dan mengambil warta jemaat yang sudah difotokopi. Ada sedikit perubahan di dalam jadwal kebaktian ibadah rumah tangga khususnya di sektor 4 yang tadinya di rumah keluarga Martinus Manga akan dilaksanakan di rumah keluarga Ondo Pardede sektor 4. Dan warta jemaat yang lebih jelasnya Bapak Ibu bisa lihat di dalam yang sudah difotokopi. Pertukaran pelayan mimbar PGI Balikpapan. Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 dilaksanakan pertukaran pelayan mimbar PGI Balikpapan dan yang melayani jemaat Lahairoi Balikpapan pukul 10 adalah dari GPIB Shalom Balikpapan. Aneka warta, pengajaran katekisasi. Pengajaran katekisasi untuk tahun 2022 akan dimulai pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 16 WITA di Gereja Lahairoi. Diharapkan kehadiran pemuda atau pemudi yang akan mengikuti pengajaran katekisasi. Pundi khusus bulan pendidikan. Dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah dalam naungan gereja Toraja, maka akan dijalankan pundi khusus pada hari ini dalam ibadah pukul 6 WITA. Diharapkan dukungan segenap warga jemaat. Pundi khusus tim kerja Praya PPGT. Dalam rangka pencarian dana tim kerja Praya PPGT yang ke-11 PPGT kontingen Balikpapan di Bituang Tanah Toraja, maka pada hari ini dalam ibadah pukul 10 WITA dan pukul 19 WITA dijalankan pundi khusus, dimohon dukungan warga jemaat. Pundi khusus PGI Balikpapan dan BPS Wilayah 5 Kalimantan. Dalam rangka mendukung program PGI dan BPS Wilayah Kalimantan, maka pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 dalam ibadah pagi sampai malam dijalankan pundi khusus. Dimohon dukungan warga jemaat. Doa dan harapan pembangunan gedung gereja. Diinformasikan bahwa pembangunan gedung gereja Jemaat Lahairoi Balikpapan sedang dalam proses pekerjaan. Karena itu dimohon dukungan doa dari semua anggota jemaat. Keanggotaan baru. Telah mendaftarkan diri menjadi anggota jemaat keluarga sebagai berikut. Nama Ibu Mariana Parubak, pengikut 1 orang adik, alamat Perumahan BDS 2, Blok U1, nomor 10E, pindahan dari GPIB Bukit Sion, Balikpapan. Masuk pelayanan sektor 3B. Bila saat ini keluarga tersebut hadir, dengan hormat dimohon kesediaannya berdiri sejenak untuk dikenal warga jemaat. Mungkin nanti siang. Balikpapan 22 Mei 2022, Majelis Gereja Toraja Jemaat Lahairoi Balikpapan, Ketua Pendeta Markus Lalang MTH, Sekretaris Diaken Set Malawa Eskom. Kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian seluruh dunia, hai nyanyikanlah.
gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tanyamu. Seluruh dunia nyanyikanlah Rajaku. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima kasih, salam bagimu juga. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalas-balasan. Mazmur pasal 67, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Tulisan yang keluar akan saya bacakan dan tulisan yang agak masuk sidang jemaat. Mazmur pasalnya yang ke-67, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi. Dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mazmur 67 ayat 1. Saudara-saudara, dengarkanlah perintah mengasihi
berdasarkan Injil Markus pasal 12 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-31 demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Ku diberikan kidung baru. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, mari dalam kesadaran kita mengaku dosa dan kesiapan untuk mendengarkan dan mengalami berita anugerah Tuhan. Saudara-saudara, setiap hari dalam perjalanan hidup kita, tak terhitung berapa kali kita melukai hati Tuhan dan sesama kita. Untuk itulah, saat ini mari kita arahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan mengaku dosa kita. Tuhan, bersihkanlah aku daripada dosaku. Basuhlah dan tahirkanlah aku. Dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan kita, Allah telah berulang-ulang menasihati kita melalui firman-Nya. Tetapi ketegaran dan kesombongan tetap melingkupi kita. Tuhan, sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Karena kita telah jujur mengakui segala dosa kita di hadapan Allah, maka kitalah yang disebut orang yang layak untuk menerima anugerah Tuhan. Karena itu, dengarkanlah
Anugerah Tuhan berdasarkan Mazmur 103 ayat 10. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Amin. Kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhalis, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalang. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai bukti ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diingatkan di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di depan ada kotak khusus mutasi pendeta, pundi khusus, bulan pendidikan, dan kotak pembangunan. Diharapkan perhatian dan dukungan segenap warga jemaat. Sambil persembahan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk ke depan seperti biasa, kita akan bernyanyi memuji Tuhan karunia baik semua. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan juga
dan janganlah ku cari kekayaan semu. Kita doakan persembahan kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa kami yang ada di dalam sorga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan di dalam rumah Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati yang masih ada pada kami jemaat-Mu. Kiranya berkat-Mu dapat kami gunakan dengan baik untuk melanjutkan kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kasih kami sudah berdoa. Amin. Hatiku teduhkan diri. Hatiku teduhkan diri, Tuhan tahu maksudnya. Dia Raja segenap alam, pemerintah dunia. Atas firman-Nya berubah isi bumi yang fana, tapi Tuhan-Mu sendiri tiada perubahannya. Orang ingin hal yang baru, lalu pula menyesal, merindukan perubahan dan tercapai yang kekal. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami persilakan pujian dari anggota jemaat Saudara Eno. Dipersilakan. Padahkah salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam ada perhentian
adakah salibmu, ku tetap percaya hingga dalam surga kelak ada perhentian. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian hingga dalam surga kelak ada perhentian. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca di dalam nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah Sang Juru Selamat, Bait Suci yang kudus, di mana kami mengalami sebuah pengalaman rohani yang memberikan kesejukan, kenyamanan, dan bahkan keselamatan karena bait suci yang Tuhan anugerahkan bagi kami adalah bait suci yang sungguh kekal, suci dan mulia, dan telah menguasai perjalanan kehidupan kami di dalam suka maupun duka. Kami akan dasari rasa syukur itu di dalam melanjutkan ketaatan dan kesetiaan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Pakai kami semua di dalam berbicara akan kebenaran firman-Mu, baik yang akan membaca, yang menguraikan, maupun bagi kami semua yang akan mendalami dan memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami datang berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Ada 3 bacaan kita pada hari ini dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-15. Wahyu pasal 21 ayat 22 hingga pasal 22 ayat 1 hingga 5, dan Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 15. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 15. Lembaga Alkitab memberi judul
Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke dalam Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sesudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turun mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memberitakan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terdapat di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Wahyu pasal 22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. "Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya.
Saudara-saudara, dengarkanlah Injil Yesus Kristus berdasarkan Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 demikian. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Kuresmanga uang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu tema dari 3 bacaan yang sudah kita baca bersama-sama, baik yang dikisahkan oleh Yohanes di kitab Wahyu maupun Kisah Para Rasul dan Injil Yohanes pasal 5 terkait dengan penyembuhan di kolam Bethesda. 3 perikop ini, saudara-saudara yang terkasih, mempunyai latar belakang yang berbeda. Kalau kita berbicara di dalam konteks Wahyu, itu berbicara tentang penglihatan. Sebuah kota yang indah, kota yang istimewa, tapi di dalamnya tidak ada bait Allah. Begitupun kalau kita menyimak bagaimana Kisah Rasul menceritakan Paulus. Bagaimana orang yang ada di Filipi, Makedonia, yang di sana tidak ada gereja, tidak ada bait Allah, tapi ada orang yang percaya. Dan juga dikisahkan di dalam Injil Yohanes, bagaimana kolam Bethesda dijadikan orang sebagai tempat yang kultus, keramat, yang akan mendatangkan kesembuhan. Dan itu banyak kali kita temui di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Nah, karena itu tema ini kita akan renungkan dan dalami, yakni Tuhanlah bait sucinya. Tuhanlah bait sucinya. Mengapa tema ini muncul, saudara-saudara yang terkasih? Karena manusia sudah hanyut di dalam paham dualisme. Manusia sudah hanyut di dalam paham dualisme yang mau mencoba
mengangkat sebuah realita-realita hidup yang akan menjadi rival Allah sebagai sang penyelamat, sang pengasih, sang penuntun, dan sang pemberi berkat. Manusia berada di dalam situasi dilematis untuk mau mengaminkan di mana sebenarnya posisi mereka untuk mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Jadi paham dualis ini sangat mempengaruhi kerohanian jemaat. Dan di tengah-tengah kegamangan paham dualis ini muncul lagi yang namanya sinkretisme baalistis. Pencampur adukan sebuah ajaran, pencampur adukan sebuah realita atau kenyataan, termasuk penyembuhan. Banyak orang katakan di sana ada kesembuhan, di sana hebat, gereja di sana hebat, gereja di sini tidak ada Roh Kudusnya. Gereja di sini tidak jauh beda dengan seorang penjaga bayi yang hanya tahu menginabobokan jemaatnya untuk tertidur pulas ketika dia berkhutbah. Jadi ibadah itu kita ukur dengan sebuah emosi. Ibadah kadang kita ukur dengan sebuah tindakan dan yang jingkrak-jingkrak. Tapi ada juga orang mengukur ibadah itu sebagai sebuah spiritualitas yang betul-betul membutuhkan ketenangan, kesejukan, dan konsentrasi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru, kegamangan seperti ini sudah terjadi. Dan ini sangat real terbukti di masa pasca corona. Sudah banyak orang merasa nyaman beribadah melalui YouTube. Tidak salah. Tapi apakah penghayatan kita betul-betul tetap terarah kepada Tuhan yang kita takuti, yang kita segani? Sebagai Allah yang perkasa, Allah yang hidup, dan Allah yang hadir dalam setiap relung-relung kehidupan kita. Kalau kita yakin itu bahwa Allah hadir dalam setiap ruang, maka tentu kita manusia punya kesiapan untuk menyambutnya. Tidak akan mungkin ada orang yang beribadah secara online hanya pakai singlet, pakai celana pendek, pakai daster. Kalau itu terjadi. Tapi malah yang kebanyakan kami mendengar adalah orang beribadah di dalam sebuah persepsi menonton. Angkat kaki sambil makan pisang goreng, sambil sarapan. Ibadah saudara-saudara yang terkasih butuh etika, butuh budaya, butuh sportivitas. Jangan pernah kita katakan saya tidak ada di gedung gereja. Ini adalah rumah saya. Ingat. Semua fasilitas yang Tuhan sediakan bagi kita adalah milik Tuhan dan tidak ada satupun ruang itu yang tidak sepengetahuan dengan Tuhan. Bahkan kalau kita dalam sebuah tanggung jawab pasangan suami istri, Tuhan ada di sana. Karena itu jangan ada kekejaman, kekerasan di antara suami istri. Karena pasangan suami istri itu adalah anugerah. Seks adalah anugerah. Karena itu jangan ada seorang pun menyakiti satu dengan yang lain. Karena kesenangannya di dunia ini. Janganlah kamu hanyut di dalam sinkretisme yang mau mencoba. Mencampur adukan kesenangan, kebahagiaan berdasarkan perspektif Allah dan berdasarkan perspektif kita. Ini yang terjadi saudara-saudara yang terkasih. Ketika peristiwa di kolam Bethesda. Hampir tiap saat orang datang di kolam Bethesda dengan sebuah anggapan bahwa kolam ini hebat, dahsyat, keramat, bisa membawa kesembuhan. Dan itu betul. Tidak ada yang salah. Fakta histori mengatakan bahwa kolam Bethesda membawa kesembuhan bagi banyak orang yang sakit, yang timpang, yang lumpuh,
maupun yang saraf. Tidak ada orang yang sakit yang datang di kolam Bethesda yang tidak sembuh ketika airnya sedang berkonjang dan pada saat itu mereka akan turun. Apa yang terjadi? Semua orang yang ada pada saat itu melekat pada kolamnya. Tuhan dilupakan. Yang ada dalam ingatan kolam dan air. Ini tidak salah saudara-saudara yang terkasih. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat. Allah yang perkasa, Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa saja bisa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Tapi yang persoalan, jangan hati kita melekat kepada alat yang dipakai oleh Tuhan. Itu yang terjadi di dalam peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda. Hati orang melekat kepada kolamnya dan airnya. Bukan melekat kepada Tuhan sebagai Allah pencipta termasuk kolam dan air. Ini yang masalah bagi kita. Kita bikin spanduk sebagai bukti keimanan kita. Gambar kita lebih besar daripada gambar Tuhan atau tulisan Alkitabnya. Ini adalah bukti penghayatan kita. Bahwa seakan-akan kita yang menonjol, kita yang di depan. Padahal setiap saat kita bernyanyi, aku adalah pengikut Kristus. Inginkah kau ikut Tuhan? Tapi kita terbanyak mau menyalip Tuhan. Mau melambung Tuhan. Jadi orang-orang yang ada di kolam Bethesda berlomba-lomba turun. Sampai ada seorang yang sakit sudah bertahun-tahun, dikatakan 38 tahun ada di sana. Sikap egoisme yang ada di kolam Bethesda itu luar biasa hebatnya terasa. Sampai kasih sebagai identitas orang percaya itu ditinggalkan dan dilupakan. Inilah karena hati kita melekat kepada yang kelihatan. Padahal tiap saat kita perjamuan kudus, Bapak Ibu, roti dan anggur yang kelihatan ini, janganlah hati kita melekat kepadanya. Tapi biarlah hati kita melekat kepada Kristus Yesus. Tapi kalau ada sesuatu yang spektakuler terjadi dalam hidup kita, hati kita melekat di situ. Kalau ada benda-benda yang agak-agak aneh kita lihat, wah, langsung iman kita ada di sana. Woi, pasti punya kekuatan ini. Ya. Contohnya kalau ada batu aki. Ya. Jadi kalau kita sudah pakai batu aki, percaya dirinya kita luar biasa. Ya. Ada kayu yang bengkok-bengkok sedikit aneh, oh kita katakan pasti ada kekuatan magicnya di dalam. Banyak hal. Inilah dualisme yang menghancurkan keimanan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Bukan iblis, tapi kita sendiri yang menghancurkan keimanan kita. Kita sering mengkambing hitamkan iblis. Makanya banyak iblis yang pensiun. Sampai ditanya, iblis, kenapa kau pensiun untuk menggoda manusia? Apa yang iblis katakan? Oh, sudah aman. Manusia melebihi kami iblis. Jadi ngapain kami akan turun lagi ke bumi dan sebagainya. Kenapa? Manusia tidak konsisten. Tidak konsisten untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan pada saat manusia sedang berada di dalam kegelamangan seperti ini, Tuhan datang. Coba perhatikan bacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Ketika Yesus datang pada hari Sabat, ya, hari Sabat hari ke-7, ya, ini yang diperingati oleh saudara kita Advent. Itu tidak boleh ada pekerjaan. Dikatakan orang harus tinggal di rumah. Ya, kemarin waktu saya pulang berkunjung, sempat ada tukang bertanya, bisakah kami kerja besok? Saya katakan, ya mohon maaf lahir dan batin, besok adalah waktu ibadah. Sekalipun kita tidak sekeyakinan, tapi kita harus membangun rasa saling menghormati. Toleransi antar umat beragama gitu. Sebab bagaimana pandangan orang? Kalau
Kita sendiri yang menganjurkan, mengajarkan bagaimana orang mengamalkan hari Sabat itu, tapi kita sendiri yang mempekerjakan orang. Karena kita beranggapan bahwa kan kita yang beribadah, itu adalah egois. Dan itu yang terjadi di kolam Bethesda. Dia katakan, kami ini adalah orang yang penuh kasih. Kami ini adalah anak-anak Tuhan. Tapi orang yang 38 tahun yang terbaring di salah satu serambi kolam itu, tidak pernah ada seorang pun yang menolongnya. Di mana orang Kristen? Di mana imanmu? Ini yang Yesus pertanyakan nanti ketika hari eskatologis. Masih adakah iman di dunia ini? Gempa bumi yang terjadi di mana-mana itu, Bapak Ibu yang terkasih, adalah cara Tuhan untuk mau mencari tahu apakah masih ada manusia di bumi ini. Coba perhatikan siapa yang kelahiran di Toraja. Kalau nenek-nenek kita dulu itu, kalau ada macam daging, ya daging atau ikan, itu dimasukkan di dalam bambu ya, dengan garam. Ya, pasti Ibu Esther ya, paham sekali itu. Nah sangat tahu langang kampung Balai Serre ya. Ya nakodem para katu Balai Serre. Untuk mengetahui apakah masih ada ikan atau daging di dalam bambu karena tidak tembus pandang, caranya apa? Digoyang-goyang, di rodo-rodo susito. Oh dempalante. Berarti itu menandakan masih ada kehidupan. Begitupun dengan Tuhan. Dunia ini miliknya. Seperti bambu tadi. Yang di dalamnya ada kehidupan, ada harta Tuhan, yaitu manusia. Tapi manusia sudah pada berdiam diri, sibuk dengan urusannya. Lupa lagi tugas dan tanggung jawabnya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Di mana banyak manusia berhenti pada kehidupannya karena dia sudah cukup dengan kebutuhannya. Karena pikirannya dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa Tuhan memerintahkan amanat yang begitu mulia kepadanya. Beritakanlah Injil damai sejahtera kepada semua orang. Dan pergilah. Tapi kan kita tidak mau seperti itu. Coba kalau kita semua ini seperti zamannya Abraham dulu dipanggil dari Ur Kasdim. Di tengah-tengah zona nyamannya bersama dengan keluarga. Dengan kekayaannya. Dikatakan tinggalkan itu dan pergilah. Ke tempat yang asing tidak ditahu. Tapi apa? Abraham pergi. Karena imannya. Kalau kita barangkali masih berpikir. Apa yang mau dipakai di sana? Tinggal dengan siapa? Apa yang mau dikerja? Bagi orang yang beriman tidak pernah berpikir soal itu. Jadi gempa yang ada selama ini saudara-saudara yang terkasih, kalau kita aminkan cara Tuhan untuk mengetahui masih adakah manusia di bumi ini. Tapi ternyata ada jeritan dan Tuhan mengatakan ternyata umatku nanti dalam masalah baru mencari aku. Nanti di dalam ruangan ICU baru Alkitab dibawa bantal, bawa selimut dan sebagainya. Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab sekarang. Seperti apa kondisi iman kita? Apakah iman kita seperti orang-orang yang ada di serambi Bethesda? Yang hanya mementingkan diri sendiri berlomba-lomba. Hanya saya biasa berpikir Bapak Ibu mohon maaf ya. Kalau kita habis gereja, kalau kami belum berdiri betul di sini, kayak ayam yang dibuka kandangnya lepas, langsung berhamburan keluar. Coba kita berdiri dengan tenang, puji Tuhan masih bisa saya berdiri. Salaman atau begini, bagaimana kabar ibu? Oh, luar biasa. Kayak ada yang kejar kita, tidak bisa menikmati perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam bait kudusnya. Atau juga kita ke parkiran kan masih saling menunggu di sana. Apalagi kalau ada suaminya yang majelis, kan masih nunggu. Kenapa buru-buru? Nikmatilah hidup ini. Belajarlah bahwa COVID sudah datang. Tidak ada seorang pun yang tahu. Orang ahli manapun tidak ada yang tahu bahwa COVID akan datang pada tahun 2020. Kita nikmati hidup. Nanti kami majelis gereja sudah mulai berdiri di depan. Karena belakangan ini kayak berhamburan saja. Jangan-jangan seperti itu
kualitas iman kita. Seperti itu orang di kolam Bethesda. Kalau bergoncang itu airnya langsung berhamburan. Kayak orang naik kapal. Dengan orang nikahan. Apa susahnya kalau kita santai pergi salaman di nikahan itu. Susiwang kita kende kelengang kapal teratai. Iya. Gimana kepala. Aduh. Sampai terjadi senggolan-senggolan ke sana sini. Aduh. Jadi masalah lagi. Jadi di sini kita dituntut bagaimana ketenangan untuk menjalankan cinta kasih supaya tidak ada orang yang tidak terlayani dan terlewatkan. Sebab itulah yang terjadi di kolam Bethesda. Sampai Tuhan datang di hari Sabat itu. Bayangkan banyak orang-orang yang mempersalahkan. Termasuk orang Farisi yang mempersalahkan Yesus. Kenapa kamu melakukan pekerjaan di hari Sabat? Yang Yesus mau memperlihatkan bahwa Allah tidak pernah menutup mata dan berpangku tangan atau off di dalam pekerjaannya. Tidak ada musim pekerjaan Tuhan. Semuanya tetap berjalan. Tidak seperti pohon ara. Makanya Tuhan akan mengutuk pohon ara itu karena dia selalu muncul dengan musimnya. Jadi orang Kristen tidak mengenal musim. Kekristenan kita terus menerus. Jangan kita katakan nanti Natal baru saya ke gereja. Nanti tidak ada COVID dan sebagainya. Kapanpun kita harus beribadah kepada Tuhan. Yesus datang pada hari Sabat itu dan pertanyaan yang aneh. Dia katakan kepada orang yang sakit ini, maukah engkau sembuh di dalam ayat 6? Apa hubungannya pertanyaan ini dengan orang yang sudah berada di dalam keputusasaan? Maukah engkau sembuh? Padahal dia sudah tahu orang ini bertahun-tahun ada di sana. Apakah Yesus tidak tahu? Tahu. Tapi yang Yesus inginkan adalah apa jawaban orang ini? Apakah masih konsisten atau tidak? Kan orang itu tidak marah-marah kan? Cuma dia katakan, saya memang mau sembuh. Tapi tidak ada orang yang mengangkat saya ke kolam itu ketika airnya bergoncang. Jawaban Yesus yang kedua, ya, perkataan Yesus yang kedua aneh lagi. Angkatlah tilammu. Apa hubungannya kesembuhan dengan tilam? Di sini Tuhan mau memperlihatkan bagaimana kuasanya. Bahwa kuasa Tuhan tidak bisa diukur dengan kolam ini. Angkatlah tilammu. Yang Yesus cari apakah orang ini nurut atau tidak. Tapi ternyata betul dia angkat tilamnya. Dan Yesus katakan berjalanlah, berjalan. Sampai banyak orang Farisi bertanya, kenapa kau mengangkat tilammu di hari Sabat? Dia katakan, orang yang menyembuhkan aku, yang menyuruh aku. Konsistensi inilah yang Yesus cari bagi kita. Jangan alatnya, jangan instrumennya yang harus kita tonjolkan, tapi siapa yang ada di dalamnya. Siapa yang ada di balik penyembuhan itu. Makanya banyak orang yang dikasih talenta menyembuhkan, kalau sudah masuk di dalam masa-masa komersil, sudah hilang kuasa itu. Kuasa ini ada. Petrus di Lida menyembuhkan. Di Yope dia membangkitkan Tabita. Tapi yang menarik pada Petrus, tidak merasa bahwa itu adalah kekuatannya. Tapi dia katakan, itu karena saya dikuasai Roh Kudus. Jadi ini adalah perenungan bagi kita Bapak Ibu yang terkasih. Bahwa ternyata Allah itu tidak bisa dikurung di dalam sebuah ruang. Seperti kolam Bethesda. Makanya Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos, dia melihat kota yang indah. Bahkan kota itu dibangun dengan berbagai macam permata, emas, kayu-kayu yang berharga dan mahal. Tapi yang aneh Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kota itu tidak ada bait Allah. Bait Allah ini adalah tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena itu pertanyaan, di mana manusia harus berjumpa dengan Tuhan? Di dalam dirinya. Di dalam pertama Korintus pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah yang kudus?
Jadi di dalam diri kita ini terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Apalah gunanya bangunan ini mewah, bagus, ber-AC. Kalau hati kita tidak nyaman beribadah. Tidak ada gunanya. Bukan gedung ini yang menyelamatkan. Tapi yang akan menyelamatkan kita adalah siapa yang kita jumpai di dalam batin kita berdasarkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan. Jadi Yohanes di Pulau Patmos mau menjelaskan bahwa bait Allah itu bukan simbolisasi, bukan menara bangunan yang mewah. Tapi bait suci itu adalah diri kita. Karena itu perlu diri ini dijaga. Baik dalam perkataannya, pikirannya, pendengarannya, penglihatannya, dan juga perasaannya. Yang untuk kubiasa kupukada misi Pak Adi Kampena. Pasti Bapak Salom bingung kalau saya pakai bahasa Toraja beberapa yang bukan Toraja di sini. Tapi nanti pulang minta diterjemahkan sama belahan jiwanya masing-masing. Jadi hati ini kalau tidak dijaga dan tidak dirawat, maka bait Allah ini akan rusak. Cepat atau lambat akan sakit, akan roboh. Semua yang kita anggap fasilitas Bapak Ibu yang kekasih hanyalah pendukung. Tapi yang paling utama adalah diri kita. Coba perhatikan di dalam Pertama Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 itu saya bacakan tuntas ya Bapak Ibu. Ayat 16 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Mengapa kita ini disebut bait Allah? Karena Kristus ada di dalam diri kita. Kristus yang telah mati dan bangkit kembali itulah yang ada di dalam diri kita. Sebagai bait suci. Kita tidak serta-merta disebut sebagai bait Allah. Karena di dalam diri kita itu ada Allah. Karena itu jangan sering mengecewakan diri ini. Karena itu sama saja kita mengecewakan Tuhan. Rawat diri kita. Rawat sesama kita. Supaya nyata bahwa kita sadar sesama kita dan diri kita adalah bait Allah. Allah selalu berbicara kepada kita. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jangan kita menjadi orang yang egois. Sebab tanpa gedung pun perjumpaan kita dengan Allah bisa terjadi. Dan itu sudah dibuktikan kemarin selama corona. Banyak orang katakan, kekristenan sudah mulai akan lamban perkembangannya. Karena tidak ada lagi orang berkumpul di gedung gereja. Ingat, gereja itu bukan gedungnya, tapi manusianya. Cuma kita kadangkala salah dan keliru. Biasa di Kojo Lubana, jampira mima gereja. Cocok rakato, Bapak Ibu. Umba minima gereja. Cocok? Salah. Kalau dikatakan di mana kamu mau ibadah besok, good. Ya nadi gua umbala minima gereja. Aku kalian jadi kutana ini atau mangana. Gereja apa kami? Toraja atau HKBP? Ini pertanyaan atau apa? Kita ini adalah gereja. Jelas gereja bukan gedungnya tapi manusianya. Yang pantas kita katakan adalah di mana mau ibadah besok. Karena ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah itu yang terjadi di Filipi, Makedonia. Lydia, seorang pedagang kain, dibaptis bukan di dalam gereja, di dalam gedung gereja. Tapi karena Injil, iman itu bertumbuh di dalam dirinya sebagai bait Allah karena Allah ada di dalam dirinya. Maka dia menerima kekristenan itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kita mau katakan berarti cocok saja kami tinggal di rumah ibadah dari YouTube ini, tetap salah. 3 tugas gereja, yaitu bersaksi, persekutu, dan melayani. Kalau ada yang mau katakan
Aman tinggal di rumah, di mana persekutuannya? Di mana kesaksiannya? Tidak ada orang yang jemput persembahannya. Ibadahnya ada. Tapi persoalan persekutuan dengan kesaksiannya yang tidak ada. Dan Tuhan katakan apa? Jika engkau melakukan sesuatu dari 10 tugas yang kuperintahkan kepadamu, yakni hukum Taurat yang ada di dalam tabut perjanjian itu, dan engkau mengingkari satu, sama saja engkau tidak melakukan apa-apa di hadapanku. Karena di dalam bait suci Bapak Ibu yang terkasih selalu ada tabut. Di mana di dalam tabut itu atau tempat itu ada 10 law atau peraturan-peraturan peribadahan. Dan semua peralatan-peralatan yang kita gunakan termasuk hukum-hukum. Jadi di dalam gereja juga ada hukumnya. Karena itu seharusnya Bapak Ibu yang terkasih, kita sadar kalau ke tempat ibadah. Tapi saya tidak mau katakan ini relevan untuk kondisi sekarang, karena memang kondisi kita sangat tidak menentu. Karena banyak orang lebih takut terlambat ke kantor ketimbang lambat ke tempat ibadah. Belum lagi kalau sudah lambat, santai. Sudah lambat, santai lagi. Sudah lambat, santai, dan juga ditambah mengganggu konsentrasi lagi. Biasa yang pakai sepatu yang bunyi-bunyi, orang sudah konsentrasi dengan Tuhan begini, muncul dari belakang. Ya, kayak kereta kuda. Mengganggu kan? Sudah terlambat mengganggu lagi. Tapi saya tidak katakan kondisi sekarang. Karena betul-betul kita harus cerdik dan tulus dalam kondisi sekarang. Tidak mungkin Allah hadirkan itu sebagai firman yang hidup bagi kita kalau itu tidak tepat pada momennya. Dan itu momen yang kita alami saat sekarang ini. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita merawat diri kita. Sebagaimana merawat Allah sebagai bait suci. Janganlah hati kita melekat kepada sesuatu yang mendatangkan berkat bagi kita dan kita melupakan pemiliknya, yaitu Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber satu-satunya. Apapun potensi kehebatan kita, keberadaan kita, semuanya itu karena Tuhan. Jadi jangan hati kita melekat kepada semua yang kelihatan, tapi kita melupakan yang tidak kelihatan, yakni Tuhan. Dan itulah yang harus kita miliki pada saat sekarang ini. Bahwa Tuhan yang tidak kelihatan itu selalu hadir dalam setiap kesempatan. Apapun kita miliki, apapun kita alami, dan apapun yang kita rindukan, semuanya itu karena Tuhan. Bukan karena medianya. Jadi tidak ada yang mustahil ya. Tuhan bisa menggunakan segala cara sebagai media. Tapi jangan hati kita melekat pada media itu. Tapi hati kita harus melekat dan tinggal di dalam Tuhan sebagaimana Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Dalam sebuah sukacita iman, kami boleh berbakti dan melayani Tuhan. Di dalam setiap kesempatan yang kami alami sebagai jemaat maupun sebagai keluarga, dan juga sebagai pribadi. Sinkretisme dan dualisme sering menjadi gangguan konsentrasi rohani kami. Karena itu kami mohon Tuhan, Engkau tanamkan di dalam hati kami bagaimana Allah sebagai satu-satunya bait Allah yang hidup di dalam kami. Sehingga kami pun akan melanjutkan warisan rohani itu sebagai bait Allah yang terus berbicara atas nama Tuhan, bekerja atas nama Tuhan,
berpikir atas nama Tuhan, sebab bait Allah yang sesungguhnya ada di dalam diri kami, yaitu Tuhan Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami doakan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini. Berkati dalam rumah tangganya masing-masing, dalam pekerjaannya, maupun di dalam seluruh kerinduannya. Baik itu di dalam menata rumah tangga bersama dengan anak-anak yang masih kecil Tuhan tuntun dan sayangi, yang sedang dalam perjuangan di bangku pendidikan pada jenjangnya masing-masing, Tuhan topang, dan juga pekerjaan jemaat-Mu baik sebagai pensiunan, aparatur sipil negara, praktisi, politisi, akademisi, tenaga buruh, ibu rumah tangga, dan semua pengusaha-pengusaha kecil menengah, bahkan sebagai kontraktor dan berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang jemaat-Mu lakukan, biarlah semua itu berkenan di hadapan Tuhan dan Allah turut memberkatinya. Anak-anak yatim, anak-anak piatu, yatim piatu, para janda, para duda, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Dan juga anak-anak kami dalam pergaulan hidup sebagai muda-mudi, berkati, topang dia di dalam pergaulannya, sehingga mereka tetap menjaga identitasnya sebagai anak-anak Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka, yang tidak kami dapat berdasarkan ruang informasi. Engkau kiranya menolong, memberkati makanan minuman, dan juga pergumulan jemaat-Mu, baik yang terungkap maupun yang tidak, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang terasa maupun yang tidak terasa. Semuanya itu kami mohon Tuhan hadir sebagai Allah yang hidup di dalam tempat kudus-Mu, dan yakni di dalam kehidupan kebersamaan, pelayanan, dan pekerjaan kami sebagai manusia, sebagai pengikut Kristus, baik atau tidak baik waktunya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana pembangunan kami, pembangunan gedung di mana kami akan beribadah, di mana kami akan bersekutu untuk melihat bagaimana kebajikan Tuhan. Karena itu tolong kami, biarlah pembangunan kami boleh berjalan dengan baik. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang muncul di balik rencana ini, baik itu bersifat lokasi maupun dalam hal fasilitas. Kami mohon Tuhan buka jalan, beri petunjuk bagi kami. Kami sungguh terbatas untuk memahami alam ini Tuhan, alam yang penuh dengan misteri, juga alam yang bisa membawa keberuntungan namun juga bisa membawa malapetaka bagi kami. Banyak kejadian di sana sini, kami tidak tahu menahu bagaimana alam itu kami rawat, tapi ternyata banyak memilukan karena banyak menelan korban. Karena itu Tuhan, sungguh kami terbatas. Pengetahuan intelektual kami juga terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah kami mengangkat tilam kami, tempat kami, supaya kami betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak mampu berada di zona nyaman kami seorang diri Tuhan. Kami mau masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu, supaya hidup kami terarah, terukur, dan teratur. Oh Tuhan, Engkau bimbing pelayanan kami di Jemaat Laharoi, pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus OIG. Engkau kiranya memberkati. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Bahkan rekan-rekan multimedia, song leader, pianis, dan semua majelis gereja yang bertugas, koster, tata usaha, dan sopir. Kami mohon,
Engkau kiranya menggerakkan secara bersama-sama sumber daya yang Tuhan percayakan kepada jemaat-Mu di sini. Sehingga tidak ada satupun yang kami langkai, sehingga kami salah berjalan. Kami mohon petunjuk-Mu Tuhan. Begitu berat kami akan mengambil keputusan di dalam sebuah suasana yang gamang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kondisi ini. Tuhan berbicaralah. Terima kasih Bapak. Bangsa dan negara kami, gereja-gereja Tuhan, dimanapun pelayanan boleh kami lakukan, semuanya itu atas nama Tuhan. Dan kami yakin, tidak ada satupun realita yang ada pada diri kami yang bisa kami sejajarkan dengan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Karena itu, ampunkan dosa-dosa kami. Sayangi kami, peluk kami dengan pelukan kasih-Mu yang datang kepadamu di dalam sebuah kerendahan hati, yakni kami sebagai persekutuan yang ada di jemaat Laharoi. Persekutuan yang Tuhan ajar terus menerus apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan setia mengajar murid-murid untuk berdoa, begitu juga Tuhan setia mengajar kami untuk berdoa sebagaimana doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sesat di dunia ini, sebab kamu adalah milik kepunyaan Tuhan. Kamu adalah ladang pelayanan Tuhan, sekaligus sebagai mimbar pelayanan Tuhan yang terus menyampaikan suara kenabian, kebenaran, dan cinta kasih kepada setiap orang. Karena itu jangan kamu sesat, dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, berdasarkan Yohanes 14 ayat 23 demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Pegang tanganku. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu tegap langkahku. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan kamu, hiduplah dalam kehendak Allah, dan bertekunlah di dalam
doa, dan tetaplah menjaga kekudusan dan kesucian, bahwa Allah bait suci telah berdiam di dalam kamu, sehingga kamu pun disebut sebagai bait Allah yang akan memeteraikan segala kemuliaan dan hormat melalui pekerjaan dan pelayanan yang kudus dan suci untuk semua. Karena itu terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengangkat satu pujian, Aku Rindu ke Rumahku. Ayatnya yang ketiga akan dinyanyikan oleh Kantoria dan sidang jemaat mempersiapkan diri untuk kembali ke rumah masing-masing. Hati